Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat datang dalam kursus pengembangan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan pendekatan cinta tanah air. Di pertemuan kita yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam metode pembelajaran. Dalam pemilihan metode pembelajaran, kita harus mempertimbangkan berbagai macam hal. Yang pertama, berpedoman pada tujuan perbedaan individual anak didik. Kedua, kemampuan guru. Ketiga, sifat pelajaran. Keempat, situasi kelas. Kelima, kelebihan dan kelemahan metode. Keenam, kelengkapan fasilitas. Sebagai pendidik, kita perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dipengerti dengan baik oleh peserta didik. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Maksudnya dari metode ceramah yaitu metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dengan siswa. Nah, untuk metode ceramah ada beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu siswa menjadi pasif. Kemudian yang kedua, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Yang keempat, siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditory, hal ini mungkin cukup menarik. Kekurangan yang kelima yaitu evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Yang keenam, proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Itu beberapa kekurangan dari metode pembelajaran ceramah. Kemudian selain punya kekurangan, metode pembelajaran ceramah juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Kedua, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Yang ketiga, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Keempat, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Yang kelima, mudah dilaksanakan. Yang kedua tadi ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab juga punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya meliputi pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan adanya daya pikir, termasuk daya ingatan. Ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kemudian kelemahan dari metode tanya jawab yaitu siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Ketiga, sering membuang banyak waktu. Dan yang terakhir, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Metode pembelajaran yang selanjutnya, atau yang ketiga, yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi dimaksudkan suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Metode pembelajaran demonstrasi
juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya meliputi menghindari verbalisme, kemudian siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari, proses pengajaran lebih menarik, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Adapun kelemahan dari metode demonstrasi, satu, memerlukan keterampilan guru secara khusus. Kedua, kurangnya fasilitas. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama. Metode pembelajaran yang berikutnya adalah metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan menyelesaikan keputusan bersama. Kelebihan metode diskusi. 1. Merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Kedua, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Yang keempat, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Kelemahan metode diskusi. 1. Membutuhkan waktu yang panjang. Kedua, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar. 3. Peserta mendapat informasi yang terbatas. 5. Dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Untuk metode pembelajaran yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi, karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Metode pembelajaran karya wisata juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya meliputi memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata, membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat, merangsang kreativitas siswa, bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Kelemahan metode pembelajaran karya wisata. 1. Kurangnya fasilitas. Kedua, perlu perencanaan yang matang. Ketiga, perlu koordinasi agar tidak tumpang tindih waktu. Keempat, mengabaikan unsur studi. Kelima, kesulitan mengatur siswa yang banyak. Demikian untuk pertemuan kita yang kedua. Bapak Ibu guru hebat semua, semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat yang lebih banyak, dapat menambah wawasan kita terhadap berbagai macam metode pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.